Seperti ini, di medan pertempuran antara dewa dan iblis, Qi Peijia bisa mengalahkan Chen Ping, seperti anjing yang mengejar kelinci. Qi Peijia menatap Chen Ping, matanya penuh ketakutan. Tetapi hanya dalam 10 hari, kekuatan Chen Ping telah berkembang pesat sehingga dia menjadi takut. Chen Ping, kami tidak memiliki keluhan sama sekali. Aku tidak akan melawanmu hari ini, dan dendam kami akan terhapus. Bagaimana dengan itu? Qi Peijia bertanya pada Chen Ping. Mendengarkan kata-kata Qi Peijia, Chen Ping tertawa. Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Saat aku tidak sekuat kamu, kamu mengejarku seperti anjing tersesat. Sekarang aku lebih kuat dari kamu, kamu ingin membatalkan aku. Kenapa wajahmu begitu besar? Apakah kamu belajar bagaimana menjadi tidak tahu malu di gua menelan iblis? Chen Ping mengejek Qi Peijia. Ahem, nak, jika kamu memarahinya, tegur dia. Jangan bawa aku bersamamu, aku tidak mengajarinya. Itu semua dia, otodidak di dalam gua. Petik 2. Raja Iblis Qiyun berkata dengan sangat tidak puas di lautan kesadaran Chen Ping. Qi Peijia tersipu ketika Chen Ping mengatakannya, tapi masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Chen Ping, dengan statusmu saat ini, jika kamu bertarung denganku dan menarik orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kamu adalah bank sumber daya berjalan, penghargaan berusia seabad dari Dimensi Ling Alliance, berapa banyak orang yang iri. Qi Peijia ingin mengancam Chen Ping dengan ini dan mencegah Chen Ping mengambil tindakan. Kamu pikir aku takut? Chen Ping tersenyum dingin. Qi Peijia tahu bahwa Chen Ping tidak akan melepaskannya hari ini, jadi dia berhenti berbicara dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Karena harus ada pertempuran, dia akan bertarung mati-matian, dan mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Qi Peijia bersiap untuk mengambil tindakan, Chen Ping mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan jijik. Chen Ping sekarang bisa mendapatkan kembali semua penghinaan yang dideritanya di medan perang para dewa dan iblis. Lan Yingying merasakan aura di tubuh Qi Peijia dan merasa sangat gugup. Jika kita berdua melakukannya bersama-sama, kita mungkin masih bisa kabur. Lan Yingying melihat Qi Peijia hendak mengambil tindakan, jadi dia berkata kepada Chen Ping. Melarikan diri. Siapa yang lolos? Apakah dia melarikan diri? Tidakkah kamu baru saja mendengar bahwa dia memohon padaku untuk tidak memukulnya? Bisakah kamu melakukan sesuatu sekarang karena kamu seperti ini? Jika kamu melakukan sesuatu, itu akan terungkap. Apakah kamu tidak takut orang melihatnya? Chen Ping memandang Lan Yingying dan berkata dengan tenang. Meskipun Chen Ping tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Lan Yingying, dia juga tidak terlalu menyukainya. Lan Yingying membunuh 2 orang suci hanya dalam beberapa kata, dan Chen Ping selalu mengkhawatirkan hal itu. Mendengarkan kata-kata Chen Ping, Lan Yingying terdiam. Dia telanjang sekarang, jika dia melakukan sesuatu, dia pasti akan telanjang, dan kemudian dia akan terlihat telanjang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Qi Peijia bergerak. Ketika Chen Ping sedang berbicara dengan Lan Yingying, dia bergerak. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika perhatian Chen Ping terganggu, dia bisa mengejutkannya. Tubuh Qi Peijia meletus dengan aura yang mengejutkan, dan dia menembakkan kabut hitam yang merobek kehampaan. Di depan Chen Ping, mata Tianming dan armor sihir hitam Qi Peijia tidak berguna. Jadi dia hanya bisa memilih serangan diam-diam. Lan Yingying tidak menyangka Qi Peijia akan melancarkan serangan diam-diam saat Chen Ping sedang berbicara, jadi dia segera mengingatkan Chen Ping. Chen Ping, sebaliknya, tenang dan melambaikan telapak tangannya dalam sekejap, dan nyala api menyapu seperti gelombang besar. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya merah, dan separuh langit berubah menjadi merah. Melihat gelombang api besar di depan mereka, Qi Peijia tercengang. Kekuatan Chen Ping ini begitu keterlaluan sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya, itu. Alam kesengsaraan tingkat ketiga, sebenarnya api yang begitu mengejutkan meletus. Orang-orang dari 5 sekte besar, 100 mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya, sedang beristirahat saat ini, ketika mereka melihat langit tiba-tiba bersinar merah, mereka tahu bahwa seseorang pasti sedang bertarung. Jika terjadi pertarungan sengit, hanya ada satu kemungkinan, memperebutkan harta karun. Melambai, tubuh. Qi Peijia menahan api yang ganas, dia tidak siap dan terkena cambuk Chen Ping. Tanda seru, ayo kita pergi ke sana dan melihat. Mungkin seseorang telah menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi.
Sekte Master Luo melihat ke lampu merah di kejauhan dan berkata, orang-orang dari 5 sekte besar berhenti beristirahat dan kemudian dengan cepat menuju lampu merah. Pada saat ini, Qi Peijia terus melambaikan kabut hitam, melawan raksasa api Chen Ping. Chen Ping melihat ekspresi malu dan penolakan Qi Peijia, dan sudut mulutnya melengkung. Segera setelah itu, tubuhnya melompat, dan cambuk ajaib di tangannya muncul seketika. Bentak, serangan menyakitkan dari cambuk iblis yang menembus lautan kesadaran membuat Qi Peijia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak takut dengan rasa sakit fisik, tetapi cambuk iblis ini secara khusus ditujukan pada para penggarap iblis, menyerang kesadaran spiritual para penggarap iblis. Sakit saraf seperti itu jauh lebih buruk daripada sakit fisik. Melihat Qi Peijia yang jatuh ke tanah, cambuk ajaib di tangan Chen Ping berderak di udara. Mendengarkan suaranya, tubuh Qi Peijia bergetar dan jantungnya bergerak-gerak, dia ketakutan setengah mati. Chen Ping, jika kamu bisa membunuhku, mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Qi Peijia tahu bahwa sekarang dia berada di depan Chen Ping, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, jadi dia ingin mati. Kematian bisa menjadi sedikit lebih menyenangkan. Lan Yingying terkejut saat melihat Chen Ping menyiksa Qi Peijia. Aku bisa membunuhmu kapan saja sekarang, tapi aku masih ingin menyiksamu. Apakah kamu lupa, bagaimana mereka memburuku di medan perang antara dewa dan iblis? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mencambuk Qi Peijia dengan keras lagi. Tetapi pada saat ini, Chen Ping melihat seseorang mendekat, alisnya berkerut tanpa sadar, dan kesadarannya langsung menyebar untuk menyelidiki. Ketika dia mengetahui bahwa dia berasal dari 5 sekte besar hari ini, dia tampak sedikit terkejut. Lagi pula, 5 sekte besar berada ribuan mil jauhnya dari sini, jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Namun, orang-orang dari 5 sekte besar datang tepat pada waktunya. Chen Ping juga ingin menemukan Haidafu dan yang lainnya dari 5 sekte besar untuk menyelamatkannya. Ketika mereka berada di 5 sekte besar, orang-orang ini mencegat Chen Ping dan melukai Baiqian dan yang lainnya. Chen Ping belum membalas dendam. Tapi sebelum membalas dendam, Chen Ping memutuskan untuk membersihkan dirinya dari pembantaian 5 murid sekte utama. Ini waktu yang tepat. Jelas Qi Peijia yang melakukannya, tapi pada akhirnya dia dijebak. Menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar telah tiba, Chen Ping memandang Qi Peijia dan bertanya, di medan perang para dewa dan iblis, jelas Andalah yang membunuh murid dari 5 sekte besar, mengapa Anda menyalahkannya? Saya, jika Anda menjelaskan dengan jelas, saya bisa memberi Anda waktu yang menyenangkan. Qi Peijia tidak tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ada di dekatnya, jadi dia berkata, itu semua adalah ide dari keluarga Ning. Mereka mengubah penampilanmu, dan kemudian dengan sengaja memperlihatkan tas penyimpanan para murid dari 5 sekte besar, biarkan 5 sekte besar pintunya membencimu, jadi kamu bisa membunuh seseorang dengan pisau. Chen Ping merasa lega saat mendengar bahwa itu adalah ide Ningzi. Setelah bertarung dengan Ningzi begitu lama, orang ini benar-benar mampu melakukan hal semacam ini. Ningzi adalah musuh paling pintar yang pernah ditemui Chen Ping, dan orang ini kejam dan tidak punya keraguan. Chen Ping, sudah kubilang padamu sekarang, tolong beri aku waktu yang menyenangkan. Qi Peijia berkata pada Chen Ping. Dia tidak ingin tubuhnya dicambuk beberapa kali oleh cambuk ajaib. Jangan khawatir, seseorang akan memberimu kesenangan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke samping dan berkata, sekarang kamu di sini, keluarlah. Kamu seharusnya sudah mendengar bahwa pembunuhan 5 murid sekte kamu tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh orang ini. Qi Peijia tertegun sejenak, lalu dia melihat ratusan orang bergemuruh keluar dari balik salah satu sisi gunung. Yang di depan tidak lain adalah kepala dari 5 sekte besar. Melihat pemandangan ini, Qi Peijia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Chen Ping. Pantas saja dia tiba-tiba bertanya tentang 5 sekte besar, ternyata ada orang dari 5 sekte besar di dekatnya. Pemimpin sekte Luo memandang Qi Peijia dengan niat membunuh di matanya, dan berjalan perlahan. Wajah Qi Peijia menjadi sangat jelek. Kamu berani membunuh murid-muridku dari 5 sekte besar. Kami, 5 sekte besar, harus membalas dendam ini. Setelah pemimpin sekte Luo selesai berbicara, dia berteriak kepada ratusan murid dari 5 sekte utama, semua orang menusuknya dengan pedang untuk membalaskan dendam kakak laki-lakimu. Tanda seru.
Seperti yang diperintahkan, ratusan murid dari 5 sekte besar semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Qi Peijia tertegun, dia ingin mati, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan membiarkan ratusan orang ditikam sampai mati. Qi Peijia sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu konsekuensi dari melawan, dan dia akan mati lebih buruk lagi. Seorang murid dari 5 sekte besar datang dan memberikan pedang kepada Qi Peijia. Kemudian satu persatu maju ke depan, dan Qi Peijia pada akhirnya menjadi genangan daging busuk. Qi Peijia meninggal, tapi bukan Chen Ping yang membunuhnya, dia ditipu sampai mati. Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf. Saya salah paham sebelumnya. Pemimpin sekte Luo melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak menjawab, tapi menatap Haidafu dan yang lainnya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Chen Ping berharap dia bisa membunuh orang-orang ini segera. Tapi sekarang dia bukanlah lawan dari 5 sekte besar. Jika orang-orang ini bergabung, Chen Ping masih tidak yakin. Terlebih lagi, dia datang untuk mencari Jishi, jadi balas dendam hanya bisa ditunda. Namun, Chen Ping harus membalas dendam. Jika dia menemukan peluang yang cocok, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Lan Yingying. Master Sekte Luo, saya khawatir nilai anak ini tidak lebih rendah dari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Ini adalah penghormatan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Haidafu melangkah maju dan berbisik kepada pemimpin Sekte Luo. Kamu masih ingin menggunakan nyawanya untuk menyegel aliansi iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Pemimpin Sekte Luo menatap Haidafu dengan dingin. Ketika Haidafu melihat ini, dia menutup mulutnya, sementara Master Sekte Luo mengejar Chen Ping. Hadiah. Sepertinya kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kita bisa menangkap Chen Ping ini dan pergi ke Demon Ceiling Alliance untuk menukar hadiah. Bodoh sekali jika meninggalkan banyak sumber daya tanpa menggunakannya. Haidafu berkata kepada Sekte Master Yue dan Sekte Master Yang. Ya, ayo kita serang dulu. Bukankah Master Sekte Naluo mengatakan bahwa begitu kita meninggalkan 5 sekte besar, dia tidak akan menghentikan kita menyerang Chen Ping? Kami sedang menguji situasinya nanti. Jika pemimpin Sekte Naluo benar-benar tidak peduli, kita bisa membiarkannya hidup lebih lama. Jika dia memblokirnya, bunuh dia terlebih dahulu. Tanda seru. Sekte Master Yue berkata dengan dingin. Ya, lakukan saja. Pemimpin sekte yang juga mengangguk. Hanya pemimpin sekte Chen Zong, yang tetap diam hari itu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat ini, Chen Ping telah membawa Lan Yingying kembali ke gua. Ketika Binglu melihat Lan Yingying seperti itu, dia sangat terkejut, dia mengira Chen Ping lah yang memperkosa Lan Yingying. Jangan melihatku seperti ini, aku tidak melakukan ini. Cepat carikan dia pakaian. Chen Ping melihat tatapan aneh Binglu dan dengan cepat menjelaskan. Binglu menemukan beberapa pakaian untuk dikenakan Lan Yingying, dan kemudian bertanya, Sister Yingying, ada apa? Lan Yingying menunduk dan tidak berbicara. Faktanya, Lan Yingying merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung membunuh 2 orang suci. Kalau tidak, dia tidak akan malu untuk tetap tinggal. Mengapa mereka mengikuti? Chen Ping mengerutkan kening dan menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar mengikutinya. Chen Ping Yuan awalnya ingin menghindari mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengikutinya sepanjang waktu. Chen Ping keluar dari gua dan melihat Master Sekte Luo berjalan ke pintu masuk gua. Sekte Master Luo, mengapa kamu mengikutiku? Chen Ping bertanya dengan marah. Jika pemimpin Sekte Luo tidak membantunya keluar dari masalah ketika dia berada di 5 sekte besar, Chen Ping pasti sudah marah sekarang.